hari ini Bupati bersama jajarannya kita lakukan kunjungan kerja. Dalam kunjungan kerja ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan adalah memberikan bantuan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada anak-anak SD, bantuan seragam untuk anak SD dan SMP yang berkekurangan sesuai dengan data yang kita miliki. Tadi di Nusikun, SDK Halilulik. Kemudian saat ini kita berada di Nanait untuk bertemu dengan masyarakat juga untuk memberikan bantuan alat semprot hama tanaman kepada para petani dan herbisida, bantuan untuk itu. Dan kita juga melakukan dialog dengan masyarakat terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting. Yang tadi juga kita sempat mampir di puskesmas juga untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pasien di sana yang menderita hipertensi, kemudian memberikan bantuan kepada anak-anak stunting, telur dan lain-lain di puskesmas Laktutus ya. Lama rata-rata sekolah di sini sekitar 7,5 tahun ya, artinya anak-anak itu entah oleh karena pengaruh COVID kemarin pengaruh kemampuan dan lain-lain ya, maka anak-anak yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah dengan berbagai alasan itu masih besar di sini. Angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni pun kita tidak terlalu baik ya. Oleh karena itu kita berkoordinasi untuk meningkatkan kemampuan dan keinginan dan mengantar anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan. Itulah salah satu bentuk untuk mengatasi itu adalah memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu supaya mereka jangan putus sekolah di tengah jalan. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, jadi itulah yang kita lakukan kegiatan pada hari ini, dan di samping saya ada Pak Danpos Nanaenoe dari Pamtas Perbatasan, kemudian ada Ibu dari Bank NTT juga yang ikut bersama kami karena bantuan-bantuan semua masuk di dalam rekening Bank NTT. Ya, jadi langsung masuk di rekening. Dan di sebelah saya ada Ibu dari Badan Pertanahan yang juga mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan sertifikasi tanah-tanah mereka dan lain-lainnya. Saya kira itu. Dan dari PLN ya, jadi ada keluhan masyarakat terkait dengan listrik yang belum tersambung di beberapa dusun, juga langsung dijawab oleh Kepala PLN Rayon Atambua. Dan inilah yang kita lakukan bersama dengan seluruh kepala dinas. Jadi kami turun, kami bertemu masyarakat, kami mendengar dan menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat dan membantu yang segera kami bisa lakukan di lapangan. Kita sebenarnya harapan masyarakat itu adalah pemberdayaan atau menggunakan anak-anak di daerah untuk pemenuhan tenaga guru dan lain-lain. Ya, tetapi kita sudah menjelaskan bahwa seleksi untuk pengisian P3K dan ASN itu terbuka bagi orang di mana saja. Ya, untuk formasi guru. Ya, oleh karena itu kita tadi sampaikan bahwa selama masyarakat lokal punya kompetensinya, ya dia bisa bersaing untuk memperebutkan formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB untuk pengisian tenaga P3K dan ASN. Selama dia bisa bersaing, boleh. Kita tidak ada pembatasan ya atau mengalokasikan khusus untuk tenaga lokal untuk mengisi jabatan itu. Jadi seleksinya terbuka, persyaratannya umum, bisa diikuti oleh seluruh orang dari manapun. Tidak ada pembatasan. Oleh karena itu tadi kita menjelaskan kepada mereka terkait itu. Oleh karena itu apabila ada tenaga dari lokal atau dari desa atau dari dusun mana, silakan meningkatkan pengetahuannya, silakan belajar dan ikut ujian dan meraih tempat itu. Saya kira itu. Jadi clear dan fair ya. Ya, jadi sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan ya, Menpan RB, harusnya November kemarin sudah tidak ada tenaga kontrak lagi, tetapi ada perubahan aturan, boleh mengangkat kembali tenaga kontrak, tetapi tidak menambah tenaga kontrak baru. Dan kita sudah menurunkan tenaga kontrak dari 1.700-an, ya dengan biaya sekitar 40-an miliar,
secara bertahap sampai tahun ini tinggal 700 dan kita mau turunkan ke 500 ya. Itu pun dibatasi pada tenaga-tenaga yang sangat diperlukan, tenaga pendidik, tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga operator alat berat yang apabila mereka tidak masuk bisa mengganggu pelayanan umum di masyarakat. Nah, itulah tenaga-tenaga yang akan kita lakukan kontrak lagi berbatas waktu dan berbatas biaya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dan anggaran itu disetujui dalam APBD bersama pemerintah dan DPRD. Jadi sekali lagi tidak ada penambahan tenaga kontrak baru. Kita hanya mengambil tenaga kontrak yang ada dari database yang sudah ada dari tahun 2021 sampai 2023.